Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi namanya? Angga ya? Prima. Prima ya. Thank you Prima. Ya ada dua dulu ya pertanyaan tadi itu. Ya mudah-mudahan ini pertanyaan-pertanyaan ini membangkitkan, memeras ya pikiran Bang Rocky. Lalu kemudian ada hal-hal baru. Saya itu mau mendengar dari tadi aforismenya dari beliau muncul ya. Silakan Bang Rocky untuk menjawabnya Bang Rocky. Anda tadi sebelumnya di awal Yudi, oke. Yudi dia baru mempraktekkan heuristik dialektik itu. Yudi. Tapi sebetulnya buat apa Anda puji saya kan, enggak gunanya kan. Karena Anda mesti puji ibu saya. Karena dia yang bertanggung jawab terhadap janinnya itu. Secara logis Anda nggak boleh memuji produk, Anda mesti memuji pabrik. Nah, saya difabrikasi oleh ibu saya. Saya bisa duga dengan kuat, kalau saya pakai dugaan Jayabaya, dugaan Jayabaya ya, bukan apa namanya tadi? Apa tadi? Bukan ramalan Jayabaya ya, ini dugaan Jayabaya. Beda ramalan dan dugaan. Saya duga separuh dari kepala Yudi tadi rambutnya lurus tuh. Tiba-tiba sekarang jadi botak tuh. Tetapi itu penanda bahwa dia ingin jadi brutal, berusaha untuk berakal, brutal. Karena itu, kalau kita bayangkan misalnya seluruh keterangan yang pernah diucapkan oleh Jayabaya sebagai fortune teller, pengintip masa depan, hari-hari ini terjadi semua tuh. Tapi apakah secara epistemologi seluruh yang terjadi hari ini didasarkan pada dugaan-dugaan Jayabaya? Itu soalnya kan. Konkurensinya yang kita pertanyakan. Kalau Anda bilang misalnya Jayabaya itu setara dengan Nostradamus di Eropa itu, orang akan bilang ya Nostradamus menghitung dengan separuh ilmu pengetahuan, tapi Jayabaya mungkin membatinkan dirinya lalu bertemu dengan maksim-maksim yang pada akhirnya kita sebut sebagai dia punya semacam sixth sense itu, apa namanya, ya atau dia indra keenam itu ya. Ya sudah Empire. Oke, kritik saya pertama adalah tadi sudah terangkan bahwa ketidakaktifan kita untuk membongkar pembasisan filosofi di dalam teori hukum kita itu yang menyebabkan kita ragu tadi untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam kasus-kasus ini lingkungan, kalau dia dirusak toh dia bisa dialihkan sebagai beban pada perusahaan kan, gampang aja, dan beban itu berubah menjadi pajak lingkungan itu akan mempengaruhi lingkungan lagi kan, itu mudah aja kan. Tetapi bayangkan misalnya, seminggu lalu saya ada di Palu, diundang oleh masyarakat adat di Palu yang hendak mempertahankan kawasan kultural di Palu yang sekarang diserobot oleh perusahaan tambang emas. Di tengah-tengah kota Palu ada bukit itu. Nah, petani itu bilang begini, kami nggak ada soal kalau mereka mau beli, tapi ada bagian yang jangan diambil karena itu situs nenek moyang. Ada kuburan, saya datang sudah kuburan tuh di situ memang. Tetapi yang kami tidak inginkan, kami mau dibeli tanah kami dengan alasan kami penambang liar. Itu problemnya tuh. Bagi dia silakan beli, tapi jangan tuduh kami penambang liar sehingga mau diambil tanah kami itu. Lalu diambil keputusan, oke, supaya nggak disebut penambang liar,
kalian kami sertifikatkan dulu, lalu kami beli. Bayangin coba tuh. Itu kan menghina dua kali. Terus saya bilang, memang tanahmu itu datangnya dari mana? Kita nggak tahu. Tiba-tiba kita udah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun ada di situ. Jadi kalau konsep tanah kita pakai dengan prinsip sertifikasi, jelas dia jadi penambang liar. Tetapi coba kita balik konsepnya itu. Kita tidak pernah memiliki tanah. Kita dimiliki oleh tanah. Bukan kita yang memiliki tanah, kita dimiliki oleh tanah. Sama statusnya, cacing dimiliki oleh tanah, burung dimiliki oleh tanah. Saya, cacing, dan burung itu, begitu meninggal, balik jadi mineral. Jadi absurd kalau ada konsep pemilikan tanah. Dari mana datangnya tuh? Oh, tanya pada John Locke yang memulai soal hak natural manusia adalah happiness, property, dan freedom. Hey. Tetapi itu konstruksi yang dibuat di Eropa ketika feodalisme berupaya untuk mengangkangi orang yang ingin naik atau keluar dari sistem kerajaan. Di kita nggak begitu. Genealogi dari pertanahan kita bukan genealogi seperti di Eropa. Jadi bagi hakim yang mengerti itu, dia bisa dalilkan bahwa ada perbedaan genealogi itu. Tapi tentu pengacara Anda akan bilang, ya nggak bisa, kan udah ada undang-undang yang mengatakan bahwa sejak Indonesia merdeka semua tanah itu dimiliki negara tuh. Tapi Anda mau berdebat dengan orang semacam ini yang bilang ini hukum positif itu. Kan itu soal. Tapi Anda mesti ambil keputusan walaupun nanti Anda dibanding berkali-kali. Tapi Anda udah ucapkan sesuatu melampaui kewenangan Anda untuk berpikir positivistik. Karena sering itu kan. Sama dengan keadaan satu waktu dalam soal hukum lingkungan. Saya kasih contoh misalnya. Satu waktu di Arizona, ada taman yang mau digusur oleh kapital, mau dibikin semacam, ada hutan yang mau digusur, mau dibikin semacam taman wisata. Kira-kira tahun 70-an. Semua orang menganggap bahwa ya lebih baik dibikin taman wisata. Ya nggak ada soal. Tapi ada satu profesor hukum namanya Christopher Stone, dia bilang begini, pohon itu berhak untuk datang ke pengadilan, berjalan untuk tiba before the law di depan panel hakim. Pada waktu itu orang tertawa, bagaimana mungkin pohon diberi legal standing seperti manusia? Nggak ada teori itu di tahun 70-an. Tapi Christopher Stone menulis satu paper yang sangat tajam. Judulnya, Should Trees Have Standing? Bolehkah pohon memiliki hak untuk datang ke pengadilan? Dia bikin paralisasi bahwa orang lumpuh tinggal di rumah, pengampunya datang ke pengadilan, apa bedanya? Ada pengasuh pohon itu, yaitu masyarakat adat. Debat panjang itu dalam 20 tahun kemudian menghasilkan teori baru bahwa pohon punya legal standing demi kepentingan masyarakat adat. Dan sekarang hukum lingkungan berdiri di atas 7 halaman paper Christopher Stone. Siapa Christopher Stone? Seorang yang ingin menunjukkan cara baru menghormati alam. Kan itu, hanya itu datang. Jadi intensi dia untuk menghormati alam menyebabkan dia berpikir kritis untuk menghasilkan epistemologi, aksiologi, dan ontologi baru, yaitu pohon berhak untuk tetap tegak. Kita bisa tambahkan sekarang, misalnya tuh, bahwa di dalam setiap pohon ada sungai di situ. Karena sungai itu bukan apa yang mengalir dari gunung ke laut. Sungai itu apa yang mengalir dari gunung ditangkap oleh akar pohon, lalu dialirkan oleh kapiler sampai ke dahannya. Karena sinar matahari berubah menjadi fotosintesis, di situ disimpan makanan.
Jadi teori itu dikembangkan, epistemologi diterangkan bahwa sama seperti manusia, pohon juga menyimpan kehidupan, maka dia mesti dikasih legal standing. Kan itu yang kita sebut sebagai upaya untuk menghasilkan a new kind of legal reasoning. Dia bisa diperluas juga akhirnya nanti. Jadi hak pohon untuk tetap lurus, hak rumput untuk tetap hijau, hak sungai untuk tetap berkelok, jangan dibeton. Semua itu datang dari kemampuan epistemik kita untuk mendalilkan. Apalagi sekarang ada problem krisis. Krisis ekonomi yang basisnya adalah krisis lingkungan. Bahwa jumlah kerusakan yang kita buat melampaui kerusakan yang dibuat oleh planet bumi sendiri. Ya, antroposinnya. Jadi kalau kita mampu untuk menangkap banyak gejala baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kita bisa dalilkan hal yang baru di depan sebagai keputusan. Oke. Dari sebelah sini dulu. Ya, tanya. Satu. Dari sebelah sini? Ya, dua. Oke, ini dulu. Silakan. Berdiri di situ. Ya, silakan. Langsung, mohon izin, nggak usah mohon izin. Langsung bertanya, nama, langsung. Nama saya Hendy Gustarianda dari Pengadilan Negeri Purbalingga. Terima kasih Pak Kapus. Izin berdiskusi, Bung Rocky. Menarik tadi mengenai pertama perkembangan zaman atau sejarah peradaban manusia itu berkembang juga mengenai hukumnya. Dalam Sapien, dalam yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari, The Brief History of Mankind, bahwa dalam era pemburu pengumpul, ketika Homo sapiens saling berkumpul, maka ada salah satu yang menjadi pimpinannya. Ada salah satu yang menjadi primus inter pares di situ. Maka disitulah dia mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Mana yang harus dilindungi, mana yang harus diutamakan. Nah, kemudian dalam perjalanannya mengenai hukum itu sendiri, ada beraliran antropologis gitu, di mana hukum itu untuk manusia dalam perkembangan zamannya. Kemudian pada masa selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh dari PN Temanggung tadi, ada yang namanya environmentalisme atau hukum yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan itu sendiri. Nah, ini sejalan dengan dicetuskannya Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, kemudian dalam faktualnya, fakta di lapangan, beberapa aktivis justru menjadi korban dari kebijakan dalam katakan negara itu sendiri. Baru-baru ini ada aktivis lingkungan gitu di salah satu pengadilan negeri di daerah Jawa Tengah. Kemudian di tahun 1996 konsep anti-SLAPP atau perlindungan terhadap pekerja-pekerja kemanusiaan, para pembela HAM dan aktivis lingkungan itu sudah dicetuskan. Nah, sedangkan Indonesia sendiri ini hampir 20 tahun tidak menganut tentang pembelaan tentang hak asasi manusia itu sendiri. Nah, justru apakah paradigma tentang hukum lingkungan itu sendiri sudah tidak berdaya dalam hal ini di Indonesia? Karena teorinya sudah jelas, tapi faktual yang di lapangan justru terjadi kebalikannya. Ini juga akan merupakan suatu anomali. Nah, mungkin dalam hal ini saya ingin melanjutkan dalam diskusi yang seperti disampaikan oleh rekan saya yang dari PN Temanggung, Bang Anugrah Prima. Apakah ke depannya Indonesia justru dengan bertambahnya jumlah manusianya, katanya dikatakan demografi, sedangkan tanah itu sendiri, tanah justru semakin bertambah, tanahnya tetap, tapi manusia yang bertambah banyak. Contoh di Wadas, di Rembang, kita tahu sekali banyak pelanggaran, dugaan pelanggaran HAM di situ. Nah, ini akan menjadi brainstorming kita semua. Bung Rocky, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya mau bertanya lagi, minta maaf sama kawan-kawan karena... Ya, lanjut. Agak keras suaranya. Iya, saya mau bertanya soal biocentrism yang Pak Rocky jelaskan barusan tadi. Kalau kita lihat sejarah ya, the Great Extinction, ada 5 kali extinction itu. Dan ini udah mau ke-6 kan, Anthropocene itu. Ada di first era atau second era, mereka itu menghirup bukan oksigen. Ada yang menghirup, I don't know, mungkin nitrogen atau hidrogen, saya nggak tahu. Tapi yang saya maksud adalah begini, Pak Rocky, ada makhluk hidup yang tidak bisa koeksis di satu era yang sama kan. Maksud saya seperti saya sebagai makhluk hidup penghirup oksigen, saya nggak mungkin bisa hidup di Lebensraum daripada makhluk hidup yang menghirup hidrogen. Saya nggak bisa koeksis dengan itu. Nah, tidakkah di biocentrism yang Bapak Rocky jelaskan itu sebenarnya masih ada diskriminasi di situ, masih ada kingdomisme di situ sebenarnya. Nah, karena itu masih still begging the question yang saudara Pak Rocky jelaskan itu. Karena artinya kan Pak Rocky hanya mau memproteksi makhluk hidup yang menghirup oksigen saja kah? Atau bagaimana? Karena saya masih still begging the question akan biocentrism. Saya punya pemikiran saya sendiri soal ini. Kalau saya punya pemikiran sendiri. Mungkin saya nggak tahu, mungkin Pak Rocky yang lebih expert dalam filsafat, saya hanya penyuka saja. Kalau saya punya pemikiran namanya atomic centrism. Atomic centrism ini berpaham, saya caplok-caplok dari eliminative materialism dari Churchland, kemudian saya ambil lagi dari Michio Kaku tentang consciousness, di mana sampai sekecil apapun itu saya ingin perjuangkan itu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Tidakkah di biocentrism yang Bung Rocky jelaskan itu still begging the question itu? Dan kedua, oke lah katakan kita mengikuti biocentrism dari yang Bung Rocky jelaskan itu tadi. Saya mau bertanya, mungkin kita mau bikin terobosan hukum. Tidakkah kalau misalnya kita berpikir secara biocentrism seperti yang Bung Rocky barusan jelaskan itu tadi, itu artinya kita intertwine dengan lingkungan kita berarti. Artinya the mother nature dan saya saling terikat, interwoven ya. Saya berarti kepentingan jikalau saya nggak tahu apakah kalau misalnya katakanlah saya pincang atau mati katakanlah demikian, tidakkah mother nature itu juga punya standing terhadap saya? Maksud saya mau mengarah begini Bung Rocky. Saya mau mencampurkan RJ di mana restorative justice, di mana lingkungan itu punya standing di situ. Jadi ketika ada kerugian manusia di situ, nature bisa ikut ambil bagian di situ. Saya punya banyak pertanyaan tapi saya menghargai waktu teman-teman sekalian. Saya minta maaf karena saya tidak punya teman berpikir selama ini dan saya punya Bung Rocky. Terima kasih yang mulia. Oke. Ya, sabar ya. Tadi sempat disinggung anti-SLAPP ya, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ya. Oke, Strategic Lawsuit ya against public participation. Itu sudah ada di Undang-Undang 32 tahun 2009 di pasal 66. Ya, mereka yang ya aktivis lingkungan yang memperjuangkan lingkungan lebih baik itu nggak boleh dituntut baik itu secara pidana maupun perdata. Ada kok di undang-undangnya. Jadi undang-undangnya itu udah bagus, udah ada pengaturannya. Cuma pasal itu nggak dimaknai, nggak dipahami lebih lanjut untuk itu. Sehingga kalau bicaranya kaitan orang yang memperjuangkan itu dianggap makar, dianggap mengganggu ekonomi dan sebagainya. Nah, anti-SLAPP sendiri ada dasarnya pasal 66. Dan hebatnya, Mahkamah Agung itu melalui Perma nomor 1 tahun 2023 sudah ya menegaskan kembali, melindungi pasal 66 itu secara konkret. Bahkan Kementerian Lingkungan aja belum bikinnya. Dia lagi menyusun. Ya entah sudah jadi atau belum, tapi Mahkamah Agung lebih jauh. Jadi kalau bilang sekarang Mahkamah Agung itu lebih keberpihakannya pada lingkungan hidup
jelas itu di Perma nomor 1 tahun 2023. Ya itu tadi. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan, tepuk tangan dulu dong untuk Mahkamah Agung. Biar Bang Rocky juga tahu. Tapi apakah kemudian itu ditegakkan? Ya, saya nggak mau komentari putusan itu, karena saya tahu persis ya di antara hakim sendiri itu luar biasa ketika putusan itu muncul. Tapi ada juga sebetulnya putusan yang cukup dipuji kan. Ketika di Jakarta Selatan pun juga ada putusan itu, meskipun pertimbangannya itu anti-slapnya itu nggak dimunculkan, tapi lebih pada hak azazinya dia untuk berbicara. Nah, kira-kira gitu. Padahal sebetulnya aspek lingkungan tuh ada di situ. Nah, jadi bisa dimaknai nanti di pasal 66, 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Lalu tadi juga aspek-aspek lingkungan juga disinggung di sini. Ayo, Prof, silakan. Pertanyaannya abstrak-abstrak. Nama Ya, siapa persis. Layakan. Nama saya Gary. Sigit. Gary. Gary, oke Ya, Gary, terima oke kita cari akal buat jawab. Gary ya. Gary Gerung dia, Pak. Oke. Agak sulit karena Gary mulai dengan satu kecurigaan, tapi dengan kalimat saya juga nggak tahu ya, So ya agak sulit itu. Saya hobinya selain berdebat, diskusi, juga manjat tebing. Dan kalau kita panjat tebing kadang-kala gerak itu many times we must move without knowing how rocky the wall. But we do want our moving to be correct. Dapat nggak poin itu? Kadang-kala saya nggak tahu seberapa berbatu, how rocky the wall, dinding itu. Saya nggak tahu nih tangan saya nyampe ke di sebelahnya. Tapi saya mesti pastikan bahwa gerak saya itu korek, walaupun mungkin jatuh. Demikian juga di dalam berpikir tuh. We must reason without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Kan itu sebetulnya problemmu tadi itu. Anda ingin memastikan bahwa reasoning Anda itu benar, kendati fakta-fakta belum tersedia. Dan itu yang namanya tendensi manusia, yaitu mengantisipasi sekaligus melakukan semacam guesstimation. Guessing by estimation. Saya menduga sambil mengukur kan. Itu watak manusia. Jadi kalau Anda bilang, ya sekarang orang mungkin bilang biocentrism itu. Atau dulu anthropocentrism bahkan. Dulu biocentrism, Anda bilang atomic centrism. Siapa tadi Anda sebut Churchland? Yes, saya baca hal yang sama tuh. Tapi kalau kita lihat riset yang lebih masuk akal, makhluk hidup itu baru ada ketika oksigen tersedia cukup di bumi. Dan itu kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Ketika oksigen tersedia cukup di bumi. Tentu ada bakteri anaerob yang bisa juga hidup tanpa oksigen itu. Tapi kita mesti ingat, hitung dia kapan dia ada di bumi. Karena deteksi terakhir ketika oksigen cukup di bumi. Tapi itu pun menunjukkan bahwa apakah manusia menjadi makhluk terakhir yang diizinkan oleh alam semesta untuk hadir di bumi? Secara rasional kita mesti bilang enggak. Kan kalau past event kita adalah bukan kita, itu berarti next future itu juga bukan kita. Absurditasnya ada di situ sebetulnya. Tapi memang kecenderungan kita sekarang berupaya untuk menghormati, saya tidak sebut sebagai biocentrism, non-human legal subject. Ada kasus misalnya, beberapa tahun yang lalu di New Zealand, sebuah sungai itu dijadikan sebagai subjek hukum sempurna. Jadi dia tidak boleh diganggu dan dia tidak boleh mengganggu. Kan itu konsekuensinya kan. Misalnya sungai itu tidak boleh dicemari, tidak boleh direnangi,
demi kelestarian sungai itu. Tetapi bagaimana kalau si sungai itu menenggelamkan orang? Mau dipidana nggak si sungai itu? Karena ada absurditas di situ kan. Kalau dia dapat konsekuensi sebagai subjek hukum sempurna, kalau sungai itu mencelakakan orang, sungainya mesti dihukum. Agak absurd memang. Tetapi perkembangan teori hukumnya kan begitu. Jadi konsekuensi dari kita menganggap bahwa evolusi ini tidak sekedar beradah di dalam tingkat planet, tapi juga di dalam tingkat makro, segala macam kosmos yang bahkan di parallel universe yang masih bisa kita bayangkan. Tetapi kita ukurkan aja bahwa kita lagi ada di dalam upaya untuk membenahi minimal hukum di Indonesia itu sebelum kita masuk pada soal-soal. Tapi itu tetap jadi semacam curiosity kita untuk membayangkan bahwa akan ada bermacam subjek hukum baru itu. Kalau kita pakai geosentrisme tentu kita inginkan itu kita pasalkan di situ. Tapi juga itu paradoks. Begitu kita pasalkan dia atau kita dalilkan dia sebagai subjek hukum, maka dia akan kena dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Kalau kita tidak ingin dia kena peraturan-peraturan itu kan. Tidak seperti orang cacat misalnya. Ya. Tidak, maksudnya kan orang cacat kita tidak. Itu mic. Iya, maksudnya saya mau menambahkan, katakanlah orang cacat atau orang yang tidak mempunyai dirinya sendiri, kan kita tidak mempertanggungjawabkan pidana terhadapnya. Apakah tidak seperti itu juga kita perlakukan lingkungan? Mengerti maksud saya? Maksud saya seperti orang gila atau orang yang tidak memiliki jiwanya. Ya ngerti itu. Ya, maksudnya Gini. tidak akan berpikir seperti itu, maksud saya begitu. Itu juga ada konsekuensinya kan. Konsep orang gila kita sebutkan itu di dalam keinginan kita untuk mempertahankan rasionalitas. Tetapi ada konsep orang gila itu bukan tidak punya kemampuan berpikir, tapi dia punya cara berpikir yang lain, the unreason. Kan sama aja kan, kenapa kita yang mesti rumuskan dia sebagai gila? Kenapa tidak dia yang rumuskan kita sebagai waras? Lu waras lu, sama dengan itu bilang you gila itu. Itu konsep dasarnya di situ. Oke, sip. Ada yang lain. Sebelum ada pertanyaan lagi ya, karena nampaknya masih abstrak-abstrak semua. Gary ini berada di hutan kerumitan nampaknya. Ya, Gary. Tapi biasanya ya, semua yang berada di belantara kerumitan itu pada akhirnya nanti dia akan menemukan jalannya. Segala sesuatu yang susah dijelaskan itu buat mereka-mereka yang berada dalam kerumitan, pada akhirnya dia akan menemukan cara metodologi untuk menjelaskannya dengan sederhana. Karena orang pintar itu bukan orang yang mengucapkan semua kata-katanya di dalam hal yang absurd nggak jelas, tapi orang yang pintar itu bagaimana membuat yang rumit itu menjadi sederhana. Mudah-mudahan nanti kau keluar dari kesesatanmu. Oke. Beri tepuk tangan tuh itu. Sementara kalau untuk kawan kita ini tadi apa ya kira-kira jawabannya? Karena dia lebih refleksi ya. Ya lebih refleksi. Ya biarin nanti dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru gitu ya kira-kira ya. Andy ya. Oke. Silakan. Oke. Oh ya, anti slap. Ya. Kita lagi upayakan untuk dipraktekkan karena itu ya ratifikasi itu harus terjadi sebelumnya. Karena tadi perkembangan konsep hukum. Jadi kalau saya misalnya atas nama lingkungan mengucapkan sesuatu yang kasar pada kekuasaan yang tidak pada lingkungan, maka harus dianggap saya membela sesuatu yang naiker itu. Sesuatu yang sebetulnya lebih rendah dari saya. Kan mesti dianggap begitu, walaupun dalam upaya untuk meninggikan lingkungan. Jadi prinsip itu yang kita sebut prima facie. Setiap orang yang memproteksi lingkungan atas nama krisis planetarium harus tidak boleh dipidana. Oke. Nah saya tambah lagi untuk Gary. Ger, supaya kau keluar dari kerumitan, kau harus punya hobi naik gunung. Oke, itu. Biar ikut bergabung sama saya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sultan Agung dari kelas A dari Pengadilan Negeri Pemalang. Izin Prof. Rocky mau bertanya terkait dengan materi kita malam hari ini yaitu epistemologi. Yang saya baca itu
pada intinya merupakan pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pertanyaan saya seperti ini. Biasanya orang itu akan menyesuaikan pertanyaannya atau pernyataannya sesuai dengan orang yang atau lawan bicaranya agar terlihat setara. Pertanyaan saya, apakah itu ada kaitannya tadi dengan ilmu epistemologi tadi? Dan juga, apakah ada teorinya ketika orang terlalu banyak menggunakan disclaimer sebelum mereka memberikan pertanyaan atau pernyataan agar terlihat orang itu tidak dalam tanda kutip tidak bodoh, biar orang itu terlihat, oh saya tahu ini, jadi kamu nggak perlu nih mengomentari yang lain karena saya sudah tahu duluan gitu. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan pelajaran yang kita pelajari malam hari ini? Terima kasih. Yes, oke, terima kasih ya. Mbak, silakan Mbak. Beri tepuk tangan buat teman kita. Ayo, yang nanya jelas fotonya ada di Instagram. Nah, Aduh, jadi malu saya. Pak. ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, saya Vivi Nevida Sibuan dari kelas A, nomor presensi 42. Itu SOP di sini Bapak, saya terapkan dengan kontinual, asik. Oke, jadi yang akan saya tanyakan kali ini adalah sebenarnya lebih ke praktis Pak, karena kan kami memang diarahkan untuk menjadi seorang praktisi. Sebagai pembuka saya juga akan mengemukakan bahwa saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi terkait dengan posisi Pancasila yang pada hakikatnya itu sebagai nilai-nilai yang abstrak. Sebagai Pancasila sebagai stats ground norm itu sebagai nilai-nilai abstrak yang diwadahkan dikonkretisasi sebagai Pancasila. Nah, dalam hal ini adalah yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya dari sisi filsafat bagaimana kerangka berpikir yang harus kami terapkan dalam memeras nilai-nilai yang ada di Pancasila untuk dapat kami terapkan di dalam putusan-putusan kami yang bersifat konkret nantinya Pak. Jadi sehingga karena ini juga berhubungan dengan beban yang ada di pundak kami untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait dengan putusan-putusan yang akan kami terapkan nanti dalam permasalahan-permasalahan yang konkret. Begitu saja Bapak, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bibi, keren pertanyaannya. Terima kasih. Silakan, Bang Rocky. Oke, ini ada papan, ada alat tulis nggak situ ya? Aspek di perkuliahan ini, satu soal ontologi, satu soal epistemologi, lalu soal aksiologi. Apa sebetulnya yang disebut sebagai epistemologi, ontologi, aksiologi? Kalau malam ini Anda lihat ada bulan dan dia bercahaya, Anda ada di sini dan Anda lihat bulan itu bercahaya, ilusi pertama adalah Anda melihat seolah-olah bulan itu purnama karena cahayanya penuh. Oke. Tapi kalau kita belajar sedikit tentang astronomi, bukan astrologi tadi, kita tahu bahwa cahaya bulan ini palsu. Karena cahaya dia datang dari matahari. Jadi waktu kita sebut bulan itu bercahaya, kalimat bulan itu bercahaya, itu yang kita sebut kita ingin mengucapkan pengetahuan kita tanpa kita peduli pada asal-usul pengetahuan itu. Ini namanya, dalam hukum namanya causa cognoscendi.
Apa yang menyebabkan saya bisa menikmati bulan itu dan saya ucapkan dalam bentuk aksiologi, yaitu puisi misalnya, lirik lagu, apalagi penanda bulan Syawal, apa aja. Tetapi persoalannya adalah kita tahu causa cognoscendi, saya bisa katakan bulan ini bersinar. Apa buktinya? Saya bisa tuliskan dalam puisi, dalam lirik lagu, bahkan dalam ayat agama. Walaupun ini palsu causa cognoscendi, karena saya tahu penyebabnya, ontologinya adalah matahari. Matahari ini saya sebut causa essendi. Asasnya ada di situ. Kalau matahari ini tidak memberi sinar, semua causa cognoscendi saya berhenti. Semua akibat aksiologinya juga tidak pernah saya tulis. Saya tidak pernah mengirim puisi pada pacar saya atau pacar orang. Kan itu konsekuensinya kan. Kalau kita hubungkan dengan perkuliahan tadi di kita itu, kita mau lihat apakah hukum itu dia disinari oleh keadilan, disinari oleh kebenaran, atau sebetulnya hukum tidak memerlukan sinar itu. Nah, yang waktu kita bilang hukum itu menghasilkan sendiri dalil-dalilnya, kita sebut itu cara berpikir positivistik. Waktu kita bilang iya, tapi dalil-dalilnya itu hanya mungkin terbaca melalui putusan hakim kalau ada aspek di belakang itu, moral, logical reasoning, new kind of culture construction. Kan semua itu yang kita sebut, kita sembunyikan di sini. Nah, kita mau keluarkan itu ke situ dengan fasilitas apa? Ya tadi, reasoning aja. Sebab kalau tidak dengan reasoning, kita hanya mengandaikan terus-menerus bahwa kita bisa menghasilkan keadilan yang kita sebut kebenaran, kepastian, segala macam itu, tanpa urusan dengan causa essendinya. Nah, karena itu saya balik tadi bahwa kita sebut ada kebenaran di sini dalam lagu itu, tetapi demi keadilan, demi kemanusiaan, atau sebaliknya kebenarannya di sini, kemanusiaannya adalah efek dari kebenaran itu. Anda bayangkan Anda mau memutuskan sesuatu dengan kerumitan semacam ini, tapi Anda dipaksa untuk mempertimbangkan itu. Apalagi kalau mau bertanya whose justice, which rationality, itu panjang lebar. Tapi tadi dia mau hentikan itu, udah pakai aja prinsip tadi Pancasila tuh. Iya, tetapi misalnya keadilan sosial dipakai di situ untuk menghasilkan putusan yang adil pada lingkungan. Keadilan siapa? Disebut keadilan sosial di dalam pengertian Marxis, di dalam pengertian libertarian, di dalam pengertian utilitarian. Itu kan yang saya sebut tadi bahwa Anda mesti putuskan itu. Dan itu yang akan diuji di dalam, setelah Anda putuskan, Anda selesai. Tapi saya akan persoalkan. Saya beri contoh pada kasus-kasus pertanahan tadi. Rempang digusur tuh. Apalagi tadi? Wadas yang terakhir, yang kemarin di penjara itu karena di Kalimun Jawa segala macam. Kan itu artinya ada upaya mengekonomikan lingkungan, mengekonomikan tanah. Boleh nggak? Tergantung interpretasimu. Saya kasih contoh. Boleh nggak tanah itu dikomersialisasikan? Dijadikan sebagai sumber growth, pertumbuhan, akumulasi. Boleh aja. Karena di dalam konstitusi kita sendiri dikatakan bahwa pemain ekonomi itu ada 3. Satu adalah korporasi, perusahaan. Tugas perusahaan adalah akumulasi, growth. Yang kedua BUMN, tugas BUMN adalah public servant, public services. Dia mesti kasih services. Boleh gak dibentuk akumulasi? Nggak boleh.
Jadi BUMN boleh rugi, tetapi servisnya mesti menghasilkan keadilan, kemakmuran. Tapi korporasi nggak boleh rugi, BUMN boleh rugi. Tapi rugi karena lakukan public services, bukan rugi karena komisarisnya itu ngerampok timah di Bangka. Lain dong. BUMN rugi karena melayani publik, bukan karena dikorupsi itu. Prinsipnya jelas itu. Pemain ketiga adalah koperasi. Koperasi boleh untung nggak? Boleh, tapi keuntungan itu dibasiskan pada kesetaraan hak terhadap keuntungan. Itu namanya koperasi. Kan begitu modelnya. Jadi market ekonomi boleh bekerja di Republik ini sebatas dia menghasilkan efisiensi di tingkat korporasi. Untuk mengatur supply demand kita perlu sinyal pasar tuh, market ekonomi bekerja di situ. Tapi terhadap tanah-tanah ulayat, tanah rakyat, market ekonomi nggak boleh masuk di situ. Kan dasarnya itu. Yang terjadi sekarang, market ekonomi melimpah menjadi market society. Rempang itu ditafsirkan sebagai market ekonomi. Ditanya pada si rakyat, Anda perlu berapa? 70 meter persegi kita kasih di situ. Rumah. Si rakyat bilang, saya nggak perlu house, saya perlu home. Beda. Dia perlu suasana. Jadi yang terjadi di Indonesia, market ekonomi masuk menjadi market, berubah menjadi market society. Pancasila itu bukan market society, keadilan sosial itu bukan market society. Dia adalah koperasi. Jadi pertimbangan itu mesti Anda ucapkan di dalam dalil. Filosofinya begini loh, penuntut. Kan dasarnya itu. Yang terjadi memang kita tutup mata bahwa koperasi hidup dari tetesan CSR. Korporasi, BUMN memberi proyek-proyeknya justru pada korporasi. Jadi kekacauan itu yang mesti diputuskan bahwa nggak boleh begitu. Lain kalau kita ada di negara libertarian, ada urusan dengan soal-soal justice yang basisnya ada value community kan. Gitu. Jadi sekali lagi itu poinnya, dan ya kalau segera bilang ya berbasis Pancasila, tapi mesti diusut. Whose Pancasila, which sila itu, yang mana? Kemanusiaan adil beradab, keadilan sosial. Jadi hal-hal itu dipertimbangkan dengan matang. Itu pentingnya dialektika di dalam forum semacam ini. Simpelnya seperti sini saya, Pak. Ya. Pemikiran yang standar sebenarnya itu lebih mudah dipahami saat diberikan langsung to the point gitu, Pak. Nah, ketika misalnya dibikin rumit, contoh misalnya lingkungan. Tadi kita bicara lingkungan, mereka tuh ada hak untuk dijaga hak ini. Sebenarnya kalau misalnya secara hukum, ya sudah tugasnya kewajiban menjaga lingkungan gitu, Pak. Nah, tapi kalau misalnya kita balik lagi, misalnya kita harus berpikir rumit lagi. Lingkungan harus ada haknya, mereka tuh ada hak ininya. Nah, penting nggak sih itu sampai kita harus berpikir seperti itu? Padahal sebenarnya yang dipentingkan itu eksekusinya dari kepentingan hukum itu sendiri. Dan menambah pertanyaan saya tadi yang belum terjawab, hubungan dengan ilmu yang satu lagi yang kita bahas tadi terkait yang disclaimer dan orang yang membuat dirinya setara dengan orang yang sedang lawan bicaranya gitu. Kaitannya dengan epistemologi tadi. Terima kasih. Ini ya, setiap keputusan dia mesti membekali keputusan berikutnya untuk ada perubahan kualitas keputusan. Kan begitu kan? Anda belum sanggup untuk mengatakan bahwa pohon itu berhak untuk dapat warisan dari pohon yang dari pohon durian sebelumnya kan. Tapi kemasuk akalan itu bisa diklaim orang nanti. Itu dasarnya. Seperti saya terangkan tadi, dulu perempuan itu bukan subjek hukum. Dia properti dari laki-laki. Tapi peradaban kemudian memaksa laki-laki untuk mengerti bahwa dia juga subjek hukum. Sama seperti Anda laki-laki. Yang sering diolok-olok bahwa ya perempuan nggak bisa jadi subjek hukum karena dia nggak bisa bersaksi, nggak bisa kasih testimoni karena dia nggak punya testis. Hanya laki-laki yang boleh bertestimoni itu. Bahkan laki-laki yang hanya punya satu testis, hanya satu buah sakar, nggak boleh bersaksi karena dia budak artinya. Itu prinsipnya yang kita kenal sebagai olok-olok kan. Unus testis, nulus testis.
Satu buah sakar bukan buah sakar, karena buah sakar harus dua. Kan prinsip itu kan. Jadi itu maksudnya semua keputusan hakim itu dia menghasilkan kepastian hukum sekaligus membuka peluang untuk a new kind of justice kalau didebatkan ke masa depan itu. Karena itu kita bicara tentang the future law. Tidak mungkin ada ius constituendum kalau ius constitutumnya tidak membuka peluang untuk dialektika. Itu dalilnya begitu gampangnya. Oke, beri tepuk tangan ya. Baik ya. Batuk sudah ada mulai ada yang ngantuk-ngantuk. Mungkin pertanyaannya itu harus pertanyaan yang penting, bukan yang penting bertanya. Kita butuh pertanyaan penting. Kalau perlu ada yang menyerang pikirannya Pak Rocky. Nah, jadi agak seru gitu, ya. Coba yang di belakang inilah. Kita coba dulu. Nah. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Awas ditabrak ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Awas ditabrak kameranya. Iya. Langsung. Jangan mau izin langsung. Nah, nama siapa? Nah, perkenalkan, nama saya Bill Clinton. Wey, Bill Clinton. Ada Joe Biden, ada Joe Biden di sini. Ada. Oke, silakan Bill Clinton. Izin bertanya Pak Rocky. Jadi saya pernah mengkaji masalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini berkaitan dengan putusan. Jadi saya pernah ontologi itu kami digunakan untuk mencari fakta dalam putusan. Selanjutnya dituangkan dalam epistemologi. Epistemologi di sini kami menggunakan SK template putusan 359. Selanjutnya disesuaikan dengan norma-norma yang ada seperti Pancasila dengan aksiologi. Apakah pemikiran saya itu sudah benar atau harus diluruskan lagi? Izin, itu aja. Ya, oke. Silakan. Konkret ya pertanyaannya. Oke. Pak Rocky langsung jawab lah. Tadi saya mulai menerangkan bahwa yang saya mau terangkan bukan dalam pengertian itu. Bukan dalam upaya untuk melihat hasil keputusan itu, lalu kesempatan dia jadi jurisprudens kapan, bukan itu. Saya bilang tadi, saya mulai dengan hal yang lebih abstrak tadi, yaitu mempersoalkan fondasi dari hukum. Lalu kita persoalkan cara hukum itu dipersoalkan, itu namanya epistemologi. Fondasi hukum namanya ontologi, cara hukum dipersoalkan. Lalu kita bahas lagi kegunaan dari hasil keputusan hukum apa, keadilan, kebenaran, segala macam itu. Jadi bukan begitu, saudara Bill Clinton itu soalnya. Jadi salam pada Monica Lewinsky. Oke ya, terjawab. Silakan yang di depan. Yuk. Oh mau tanya, ya. Sini kamu, duduk di situ duluan. Ya, biar bisa diambil. Ya sini nggak apa-apa. Ya kamu udah antri di situ. Yuk, silakan. Baik, terima kasih Itu aja Prof. berdiri aja. Privilege untuk bisa diskusi dengan Prof. Perkenalkan, nama saya Yovan Adiaksa. Pertanyaan saya sederhana, Prof. Apakah paham positivistik itu tidak akan mampu melahirkan keadilan? Seperti kritik Prof tadi. Sedangkan kita dari dulu sebagai calon sarjana hukum selalu dijejal dengan pasal. Nah, selanjutnya apakah upaya mewujudkan keadilan itu hanya dibebankan pada hakim? Atau ada kemudian alternatif lain selain hakim? Karena hakim sendiri itu diharapkan untuk paripurna sebagai manusia. Mungkin itu saja Prof, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Menarik pertanyaanmu tadi itu soal positivistik itu ya. Dulu di gelombang pertama itu ada kuliahnya dari Romo Wijayanto ya, Antonis Wijayanto soal positivisme vs hukum kodrat ya, Hart dengan Fuller. Nah, itu perdebatannya. Nanti mungkin digosok lagi oleh Prof. Rocky. Silakan, Mbak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sheni Rustan Moidadi dari kelas TUN. Izinkan saya bertanya kepada Bung Rocky. Mungkin ini agak melebar dan liar, tapi bagi saya ini cukup mendasar karena berangkat dari ketidaktahuan saya. Pertanyaan pertama adalah, kalau manusia itu adalah pintu dunia,
karena sebagai satu-satunya makhluk yang berasio di bumi ini, pertanyaannya adalah apakah berarti subjektivitas itu akan selalu ada? Kemudian apakah objektivitas itu harus ada dalam ketiga ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi tadi, khususnya dalam ilmu hukum. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, kalau ilmu hukum itu sebagai epistemologi, itu untuk mencapai kebenaran, apa itu kebenaran dalam ilmu hukum? Berangkat dari pertanyaan pertama, kalau subjektivitas itu akan selalu ada. Sekian dan terima kasih. Muadi. Silakan, Bang Rocky. Oke, dari yang terakhir ya. Kapan kita punya subjektivitas? Kapan kita merasa punya subjektivitas? Coba kita, siapa yang memberi predikat itu bahwa kita punya subjektivitas? Kan setiap kali kita bilang kita punya subjektivitas, pada saat yang sama orang anggap saya itu objek dari orang lain. Jadi saya mengejar profil orang lain sambil saya dikejar oleh orang lain. Profil saya dikejar oleh orang lain. Pada saat yang sama saya mengejar profil orang lain. Jadi masalah subjektivitas itu sebetulnya kalau kita ada dalam situasi stasioner, maka kita sebut kita ada di dalam keadaan subjektivitas. Jadi kalimat-kalimat itu kapan apakah subjektivitas saya itu harus saya pakai untuk memutuskan dengan sendirinya, tetapi bukan karena subjektivitas yang diasalkan demi ada objek yang mesti saya hukum, kan itu beda. Itu dua peristiwa yang berbeda. Saya harus jadi subjek supaya ada objek yang saya tindak. Jadi kesulitan pertama adalah memutuskan. Kalau kita sebut subjektivitas, sebetulnya dari awal setiap putusan kita subjektif. Dasarnya itu. Tetapi pertanggungjawaban atas subjektivitas itu yang tadi kita dalilkan. Saya menjadi subjektif karena saya tidak bisa keluar dari cara berpikir positivistik. Selesai problem, nggak ada soal moral lagi di situ kan. Tetapi kalau saya bilang demi sesuatu yang masuk akal, maka subjektivitas saya gantungkan pada sifat hukum yang positivistik. Sama juga, nggak ada problem di situ. Jadi kita menjadi subjek atau kita menjadi objek, bukan itu problemnya. Kita memakai alat apa supaya yang saya hasilkan itu betul-betul kepentingan saya, bukan kepentingan orang lain. Sama seperti kalau orang bilang, Saudara Rocky Gerung, Anda harus netral di dalam memberi komentar. Oke. Saya bilang, oke, mulai sekarang saya netral. Netral nggak saya? Saya jadi netral karena diperintah oleh dia. Kan itu konsekuensinya kan. Jadi subjektivitas melekat pada kemampuan Anda mempertanggungjawabkan apa yang Anda putuskan, itu aja. Supaya nggak jadi rumit segala macam itu. Kalau kita pakai setiap kali kita bernafas sebetulnya subjektivitasnya berubah setiap hari itu. Jadi nggak ada seperti subjektivitas. Yang disebut subjektivitas sebagai posisi moral kita yang tetap. Begitu kita, coba Anda bayangkan, Anda masuk sebuah bank, di depan Anda ada dua kasir, yang satu laki, yang satu perempuan. Anda sebagai laki-laki cenderung untuk pergi pada si perempuan. Subjektivitas Anda mengarahkan Anda ke situ. Sampai di situ, Anda kasih tip pada si perempuan. Itu bukan tindakan ekonomi. Anda rugi, Anda memberi tip untuk hal yang seharusnya pekerjaan dia. Subjektivitas Anda bekerja di situ kan. Jadi seluruh variabel yang kita hadapi dari detik ke detik itu mengganggu subjektivitas kita. Jadi nggak ada yang kita sebut subjektivitas yang konstan. Subjektivitas selalu in the making, ongoing. Itu aja dalilnya. Jadi begitu ketemu satu peristiwa, ya pada waktu itu Anda putuskan, Anda bilang, ya saya punya netralitas di situ.
Tapi orang akan bilang iya, karena pada waktu itu variabel yang lain bisa Anda kontrol. Nah, itu kita mulai berpikir bahwa semua hal yang kita putuskan di belakangnya ada tanda kutip. Bahwa semua hal kita andaikan stabil. Maka kita putuskan itu berdasarkan subjektivitas kita. Apa namanya dalam ilmu ekonomi namanya itu prinsip Pak. Mengandaikan yang lain itu tidak berubah itu. Ceteris paribus. Hukum juga begitu kan, Anda pakai yang prinsip ceteris paribus. Oke, yang berikut siapa tadi ya? Positivis. Ada Ya. poinnya ya. Apakah bisa tidak akan menghasilkan keadilan? Ya bisa, keadilan positivistik adalah kepastian bahwa dalil Anda itu di backup oleh dalil sebelumnya kan, cuma itu. Kan positivisme cuma berkira dengan cara itu kan. Lain kalau Anda putuskan itu melalui misalnya feminist legal jurisprudence, itu lain lagi istilahnya. Kan tidak ada positivistik di dalam keputusan yang basisnya adalah kepentingan perempuan. Ada bilang bahwa oke, kita perlu keadilan yang positivistik. Bagi si perempuan, Anda jangan ajarin keadilan berdasarkan keputusanmu. Anda mesti lihat mata saya ketika saya membuka dompet pagi hari dan tinggal 20.000. Sementara saya masih punya anak SD itu. Dan itu artinya dalil positivistik tidak bekerja pada perempuan yang mengalami sendiri injustice. Itu hakim yang cerdik dia akan bilang saya abaikan seluruh pertimbangan tentang rasionalitas keputusan, tapi saya tahu mata dia itu mengucapkan kesedihan atau dibebani oleh kekhawatiran dia terhadap masa depan yang tidak bisa dibaca oleh hukum. Itu yang membedakan antara positivistik yang sifatnya ethics of right dan peristiwa yang sama yang dibutuhkan oleh si perempuan yang menuntut ethics of care. Dua jenis paradigma yang beda. Semua keputusan positivistik didasarkan pada etika hak, bukan pada etika kepedulian. Sebaliknya dalam mungkin putusan keluarga, hakim-hakim pengadilan agama atau perdata perceraian, dia akan pakai perspektif ethics of care. Terutama kalau itu menyangkut kemampuan perempuan untuk menuntut keadilan yang tidak pernah dikenali sebagai problem dari awal. Kan dari awal kita tahu bahwa tadi subjek hukum itu cuma laki-laki itu. Perempuan itu dianggap sebagai properti. Nah sekarang pelan-pelan ada evolusi pikiran bahwa kehidupan kita tidak mungkin setara kalau separuh dari umat manusia hanya karena perbedaan kelamin dijadikan sekedar subordinat dari mereka yang punya dua buah sakar. Oke, sip, ya. Tepuk tangan. Udah 9:30. Tapi saya boleh mengajukan pertanyaan dong ya. Pertanyaan saya ini agak berat, tapi menghasilkan mungkin pada saya apa pada Pak Rogi dong. Okay. Tapi menghasilkan respon yang mungkin cair. Yes. Bang, mungkin ada hal yang baru nanti bisa dijelasin sama Abang. Pernah ditanya sih sama beberapa orang. Pertanyaannya begini, karena ini mengganggu juga buat dia yang kemarin selalu mengambil diksi-diksi yang agak mengganggu, terutama untuk fans-fansnya Bang Rocky. Bisa dijelaskan nggak Bang? Kenapa sampai dengan hari ini Abang belum memilih untuk menikah? Padahal tuh pacar tuh banyak di mana-mana. Orang yang suka Abang banyak. Ya. Orang kalau suka dengan Bang Rocky, itu suka karena memang pikirannya, gayanya, bukan karena hartanya. Orang tahu, dia bisa menghasilkan harta banyak, tapi dia memilih untuk nggak itu ya. Nah gitu. Jadi dia bisa dikelilingi, bisa 10-20 wanita tanpa harus menunjukkan hartanya. Hanya dengan pikirannya. Tapi kenapa kok nggak ada yang dipilih itu Bang? Coba Bang. Sorry. Oke. Yes. Kamera. Action. Karena saya belum buka pendaftaran untuk para aspri. Tapi pertanyaan Bang Arief itu juga bisa kita uji perkara. Kenapa dia pakai istilah, kenapa sampai sekarang belum menikah itu?
Mestinya pertanyaan yang lebih radikal, kenapa tidak menikah? Gitu. Di dalam filsafat ada prinsip the ontology of the not yet. Itu saya mulai dari situ pertanyaan itu, karena saya tahu itu tuh. Makanya saya kenapa belum? Karena not yet. Ya kan? The ontology of the not yet itu prinsip bahwa the future is not ours to see. Kue sera-sera. Lagunya punya begitu loh. Tapi selalu di belakang pertanyaan itu ada dua tendensi. Tendensi untuk mendorong dan tendensi untuk mengatakan jangan terlalu cepat memutuskan. Sekarang kita survei aja. Apakah pertanyaan itu mesti dijawab melalui the ontology of the not yet, bahwa yang belum itu sebetulnya adalah potensi dari semua manusia. Sama halnya saya bisa bertanya, Arif kenapa belum bercerai ya? Maksudnya begini nih, sifat dari pertanyaan itu sama tuh. Gak ada beban value di situ kan. Dilawan nggak? Tapi Dilawan nggak untuk dikejar? Kejar terus ya? Ya, jadi gini Bang, ya. Ketika orang memilih untuk menikah, dia memilih untuk bukan lagi ongoing, dia mau maju pada pengalaman menikah itu. Bagaimana pengalaman berumah tangga, bagaimana itu pengalaman tuh Indo, siapa yang jomblo pro gue sini? dan coba. seterusnya. Ya. Enggak, ini apa namanya, cuman sekedar apa namanya itu intermezzo ya. Yes, sebelum betul. masuk lagi ontologi itu. Supaya yang ngantuk-ngantuk itu lihat. Ya. Supaya ngantuk. Nah, yang ngantuk-ngantuk itu melek lagi. Nah, pilihan itu buat yang mereka menikah, ketika dia menikah pilihan itu gua udah selesai. Tibalah saatnya gua menikah, gua mau masuk pada pengalaman-pengalaman yang baru di sini. Bahwa kemudian kenapa nggak bercerai? Karena saya masih menikmati itu pernikahan itu. Yeah, good. Dan Ingat ya, masih indah. dia pakai istilah Waktu itu. masih menikmati. Masih menikmati pernikahan itu. Entah sampai kapan, nampaknya kalau tekadnya terus bertumbuh. Nah gitu. Nah, apakah ini dengan kalimat yang ini, abang masih menikmati justru dengan bukan kesendirian, kalau saya bilang kesendirian enggak, banyak temannya. Kenapa dia masih menikmati belum menikah ini? Ya, the ontology of not yet. Nah, Beyond the not ya. oke. Kita kejar terus. Di dalam filsafat nihilisme, Filsafat nihilisme, oke. di dalam filsafat ini supaya nggak ngantuk. ya. Oke, Salsa, sorry. Nihilisme itu bisa berarti saya meniadakan yang ada, oke, atau saya mengadakan yang tiada. Coba, bagi Anda coba saya cakap-cakap dulu ya. Bagi Anda, nihilisme itu saya meniadakan yang ada atau saya mengadakan yang tiada dalam konteks ini. Kan tadi konsepnya belum menikah itu, not yet. Artinya yang ada itu yaitu perkawinan saya tiadakan itu. Oke? Atau sebaliknya. Yang tidak ada itu saya adakan. Yaitu tadi kenikmatan kesendirian saya adakan. Saya bawa ke sini. Itu setara dengan mengatakan begini. Ada orang bilang ke saya, yang paling berbekas gue adalah ciuman pertama itu. Wes. Terus Yang di belakang pengen lihat. yang paling berkesan adalah ciuman pertama, kata teman saya. Saya bilang, terus lu kawin dengan siapa? Ya dengan istri saya, yaitu ciuman pertama. Pernah pacaran nggak? Enggak. Coba yuk bayangin, dia bilang ciuman pertama yang paling dia rasakan. Padahal dia tidak pernah pengalaman dengan ciuman kedua. Anda hanya bisa katakan itu
kalau Anda punya perbandingan dengan bibir kedua di ciuman pertama. Jadi Anda mesti katakan, ciuman pertama di bibir kedua, itu yang paling membahagiakan. Saya tetap berusaha untuk mengelak dari pertanyaan. Bisa. Gini Bang. Jadi sebetulnya itu, jadi kalau bilang belum artinya masih ada aktivitas kedua, ketiga, keempat. Yes. Ongoing. Ongoing. Tapi untuk Kalau bagian- bicara ongoing, maka tadi kan dibilang, saya selalu melihat memang Pak Rocky ini adalah Immanuel Kant-nya Indonesia. Immanuel Kant itu seorang filosof yang dia nggak pergi kemana-mana, tapi pikirannya kemana-mana. Dan dia sampai dengan akhir hayatnya ya dia nggak menikah, memilih untuk nggak menikah. Tapi dia nggak bahagia, enggak, dia bahagia. Dia merasa dalam kesendirian itu dia menikah malah. Dia bisa memahami tentang anak-anak, dia bisa memahami tentang perempuan. Nah, apakah pilihan nggak menikah itu juga karena seperti kayak ada garis yang sama dengan Immanuel Kant, Bang? Silakan, Bang. Immanuel Kant itu dia baru jadi filsuf sebetulnya ketika umur 60-an ke atas. Sebelumnya dia itu bajingan, benar-benar. Itu playboy di kota di Jerman itu. Anda baca sejarahnya itu dansa segala macam itu kiri kanan tuh. Dan satu waktu dia mengalami kerusakan otak. Immanuel Kant. Jadi waktu otaknya dibongkar oleh seorang dokter Itali namanya Damasio, ditemukan bahwa justru karena otak kanan Immanuel Kant tidak bekerja, otak kirinya mengambil alih semua tugas otak kanan, jadi otak kirinya itu bekerja sangat cepat. Nah itu yang menunjukkan tadi bahwa kalau Anda mengalami kerusakan otak, jangan berkecil hati, karena sangat mungkin otak kirimu atau otak kanan sebaliknya akan mengambil alih. Jadi ada tugas alam semesta sebetulnya bahwa manusia itu dilengkapi dengan otak penuh. Banyak hal tadi yang tadi sebagai contoh itu orangnya tuh gila segala macam. Oh, tunggu, mungkin dalam 2-3 tahun lagi dia jadi Einstein tuh kan. Jadi kita tidak bisa judge seseorang di dalam status dia yang stasioner pada saat itu. Karena itu kita selalu bikin proyek seperti the ontology of the not yet, itu adalah dasar kehidupan kita. Itu Ya. intinya. Jadi benar ya, karena ini masih ongoing, sama seperti tadi dibilang itu. Kita suka melihat orang itu gila karena dia menari-nari di bawah hujan. Padahal kita nggak tahu, karena kita nggak mendengar musik yang didengarkan dia. Gitu. Iya. Sehingga kemudian dia menari-nari. Kalau kemudian kita bilang bahwa Bang Rocky ini adalah bujang lapu dianggap, dia mungkin nggak tahu bahwa Bang Rocky ini belum saja untuk menikah. Ya. Kalau terkait Oh, ini mengenai kasus kemarin. hal-hal lain yang soal hal-hal lain yang dirasakan setelah menikah, rasanya sudah semua gitu ya Bang ya? Oke. Nanti saya WA jawabannya ya. Oke. Oke ya, itu ada pertanyaan lain terakhir, sesi terakhir. Cewek. Bang Rocky pucat ya, jawabnya itu, dia hati-hati dia. Terima kasih. Perkenalkan saya Cantika Miraisianti dari kelas C dari Pengadilan Negeri Purbalingga. Oh tinggi kamu menjinjit. Ya, saya dari kelas C, nomor urut 9 dari Pengadilan Negeri Purbalingga. Kembali ke awal tadi bahwasannya Bung Rocky mengatakan menegakkan kebenaran karena sudah ada, maka butuh hakim untuk menegakkannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya hakim itu juga manusia biasa ya, dan di sini kami semua adalah sedang proses pendidikan dan pelatihan untuk memantaskan diri menjadi seorang hakim. Nah, pertanyaan saya adalah apabila kita merujuk kepada pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu kan hakim wajib untuk menggali, mengikuti, memahami untuk hukum yang hidup di masyarakat seperti itu. Nah, untuk menggali dan mengetahui hukum yang hidup di masyarakat itu kan dibutuhkan untuk penalaran yang kuat dan tajam. Nah, di sini pertanyaan saya adalah bagaimana bagaimana batasan atau kontrol diri nanti sebagai kami calon hakim itu ketika menjadi hakim dalam menerapkan judicial activism itu tadi gitu. Terima kasih. Oke. Saran Bang, masukan agar mereka nanti ketika mengambil keputusan-kebajikan
melalui judicial activism untuk menegakkan keadilan itu. Ya, Itu menyerap nilai-nilai keadilan. Anda jawab sendiri tadi, judicial activism dan basisnya adalah pengetahuan, keyakinan hakim, tapi sekaligus kepekaan terhadap kemungkinan perubahan yang 2-3 dimensi dari kasus itu berubah kan. Jadi tetap kita mesti antisipasi itu. Nah, kemampuan antisipasi ini yang memang tidak dibagi secara merata oleh Tuhan pada saudara-saudara kan. Karena itu semacam insting yang dihasilkan karena pendalaman, deepening terhadap perkara itu. Nah, intinya adalah seringkali kita ingin cepat-cepat menyelesaikan sesuatu. Padahal mungkin dalam 2-30 menit sebelum Anda putuskan, ada novum bukan karena disodorkan pada Anda, tapi reasoning Anda mengatakan ini ada yang nggak beres nih. Kan itu kan dasar yang kita sebut keunikan yang difasilitaskan oleh alam pada orang yang bernama hakim, yaitu dia akhirnya harus percaya pada hati nuraninya sendiri. Nah, hati nurani itu hanya bekerja kalau lengkap variabel yang dia kenal. Nah, itu saya kira bagian itu yang sebetulnya paling eksistensial dari keputusan hakim tuh. Semua pertimbangan ada di situ, saksi, afidavit ada di situ segala macam. Tapi ketika ada perintah hati nurani yang harus bertentangan dengan perintah jabatan, Anda pilih apa? Yaitu urusan Anda. Jadi saya tidak punya jawaban generik terhadap soal-soal yang sifatnya eksistensial semacam itu. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir. Ya, selamat malam Pak Rocky dan Pak Kapus. Perkenalkan, nama saya Zaki Tirmidzi dari PN Karanganyar, Pak. Pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana jika antar asas itu bertubrukan dengan asas yang lain? Contoh, ada asas yang mengenal bahwa peradilan itu, penyelesaian perkara itu ada ujungnya. Bertubrukan dengan di dalam perkara pidana itu bahwa harus mencari kebenaran material. Nah, itu bagaimana, Pak? Karena kadangkala keadilan yang bermukim pada hati nurani itu tidak berjalan seiringan dengan keadilan yang bermukim pada kepastian atau undang-undang. Terima kasih, Pak. Oke. Itu dilema yang udah berabad-abad kita dengar tuh, dan setiap kali itu diterangkan itu nggak menyelesaikan soal tuh. Karena tetap yang kita sebut sebagai crime, apalagi yang sifatnya kriminal itu, kan tidak semua variabel lengkap ada di situ kan. Yang bahkan bisa dibuka dengan teknologi, tapi tetap ada dua unsur yang tersembunyi di situ. Jadi yang kita sebut kejujuran keputusan itu bukan pada pembuktian di depan pengadilan, tetapi kemampuan kita untuk mengatakan yang saya maksimalkan tidak menyangkut kepentingan saya. Itu aja saya kira pertanggungjawaban cuma itu kan. Tidak menyangkut kepentingan saya. Tapi saya berkepentingan untuk menghasilkan apa yang akan saya putuskan. Kan pembuktiannya kan cuma di situ. Anda nggak bisa bilang bahwa ya ini belum lengkap, maka oke, keputusan saya itu jangan dianggap sebagai keputusan sempurna. Nggak bisa, karena kepastiannya dituntut. Tapi tidak juga Anda mau mengatakan bahwa demi kepastian, maka potensi yang sebetulnya masih bisa saya pelajari, tidak saya ucapkan di situ. Itu sama aja dengan soal tadi. Pertimbangannya kan, kalau saya ada di situ misalnya, itu saya akan bilang, saya tidak punya waktu untuk menunda keputusan ini. Saya sudah mengumpulkan semua argumen dan saya tahu bahwa semua argumen itu dipalsukan. Orang bilang saya nggak palsukan. Iya, tapi saya tahu bahwa kalau saya putuskan sebagai A, maka konsekuensinya ini akan dibuka lagi di masa depan. Tetapi saya mesti putuskan itu. Jadi jangan hanya karena disebut kepastian, maka tadi siapa yang saya bilang, Anda tinggalkan sesuatu yang memungkinkan orang lain berpikir bahwa ada potensi untuk dapat novum. Kan itu sifat keputusannya begitu kan. Walaupun pada akhirnya toh nanti di ujungnya nggak mungkin lagi karena kepastian mesti dapat tuh, rentang waktu habis itu, kadaluarsa ditunggu di depan. Tapi justru di situ kenikmatan untuk memutuskan, karena Anda menganggap bahwa Anda putuskan itu, Anda orang bilang pertanggungjawaban pada Tuhan, nggak perlu Anda pertanggung pada Tuhan, Anda pertanggungjawabkan aja pada logika publik, pada akal publik kan. Kan yang menilai Anda adalah publik itu. Nah, kalau kita sebutkan tadi bahwa masyarakat kita sebetulnya sudah memperoleh semacam
ya sejumlah atau sebut aja sifat public ethics itu cukup menyebar, ya nggak ada keraguan orang terima kan. Kan yang menjadi masalah tidak ada orang percaya pada pengadilan, itu soalnya kan. Hanya itu aja soalnya. Jadi sekali lagi, kultur pengadilan kita atau kultur hukum kita itu harus dibetulkan supaya tidak ada keraguan bahwa putusan itu dipermainkan oleh hakim dan panitera dan pengacara. Jadi sekali lagi, culture itu akan mendikte kita. Nah kalau culture itu hidup, nggak ada orang yang akan protes, nggak akan apa namanya judicial review nggak bertaburan di Mahkamah Konstitusi. Bayangkan misalnya setiap kali ada keputusan DPR yang menyangkut ketidakadilan, LSM langsung bereaksi. Anggota DPR-nya bilang apa? Memang begitu, kalau Anda tidak setuju dengan keputusan kami sebagai pembuat undang-undang, kalian silakan pergi ke Mahkamah Konstitusi. Loh itu keterangan dungu namanya. Artinya dia tahu dari awal bahwa peraturan dia penuh cacat. Karena dia bilang ada mekanismenya. Kalau DPR-nya benar, dia akan bilang, saya akan berupaya supaya keputusan saya tidak dibawa ke judicial review. Malu saya kalau dibawa ke judicial review. Tapi justru dia bangga tuh. Bayangkan 2 hari setelah dia putusin, dibawa ke Mahkamah Konstitusi kan. Artinya produk dia itu gagal dari awal. Jadi sekali lagi tadi, kultur hukum itu akan mempengaruhi watak hakim untuk memutuskan. Dan itu juga adalah bagian dari upaya teman-teman di sini untuk memperbaiki kultur hukum. Jadi kita udah bicara tadi tentang ontologi, aksiologi, epistemologi, tapi satu poin, culture matters. Dan di dalam upaya untuk mendewasakan hukum, kita sama-sama dengan masyarakat sipil lain mengupayakan ada oposisi dalam politik, ada oposisi di dalam pembuatan kebijakan publik, supaya timbul etika publik. Etika publik hanya muncul kalau ada pertentangan pikiran. Nah, tanpa itu orang akan ragu, tanpa oposisi orang akan bilang, ya udah kalau begitu keputusan hakim itu adalah keputusan presiden, keputusan Mahkamah Konstitusi keputusan presiden. Kan orang nggak percaya lagi kan? Karena nggak ada yang bilang hakim itu jujur loh. Kenapa? Dari awal ada yang beroposisi pada dia tuh. Demikian juga para politisi itu. Sama aja. Oke, tepuk tangan untuk Pak Rocky. Baik, ya. Sebelum Pak Rocky closing statement, saya dulu ya sedikit-sedikit menyimpulkan ya, terserah kalau nanti dia agak liar-liar dikit ya. Jadi kita udah belajar teman-teman sekalian terkait mengenai ontologi, epistemologi, lalu aksiologi ya. Dalam pemahaman kita mungkin kita coba terawang-terawang bahwa ontologi itu mungkin kaitannya dengan apa yang kita pelajari tentang kepastian hukum. Aturan hukum-hukum itu yang ada di sana, ya kita pelajari sumber dia dari mana, ya. Hukum itu ada, kita pelajari satu persatu. Tadi saya bilang pasal 66, ada pasal 5, kita pelajari semua itu. Lalu kemudian kita juga mempelajari epistemologi. Epistemologi kita duga-duga itu sebagai bagian dari kemanfaatan hukum. Ya. Dan kemudian berikutnya ada aksiologi, terkait mengenai nilai, kegunaan, dan seterusnya. Itu yang mungkin kita akan nilai sebagai sebuah keadilan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita ada di kampus ini mengumpulkan semua nilai-nilai yang terserak itu, agar apa? Agar menjadi bekal kalian nanti di dalam menghadapi ya tugas dan tanggung jawab kalian ketika kalian nanti menjadi hakim di pengadilan, sehingga putusan kalian adalah putusan yang betul-betul ya memiliki rasionalitas, memiliki empirisme ya, sehingga kemudian itu terasa reasonable dan apa namanya tangible ya, bisa dirasakan, bisa punya kemanfaatannya. Jaga terus rasionalitas kalian, ya, jaga terus kemandirian kalian, dan jaga terus keberanian kalian. Berani upaya total, ya, untuk memutus satu perkara, apapun yang mau dihadapi, kalian akan memutus dalam apa? Dalam rasionalitas kalian. Bang Rocky, silakan. Oke, saya selalu senang di dalam situasi kuliah kita hilangkan batas senioritas, kita hilangkan feodalisme, dan kita buktikan bahwa kita hanya bisa bersahabat dalam suhu pikiran yang sama. Dan itu yang selalu saya diundang terus oleh Mahkamah Agung, di depan pimpinan Mahkamah Agung juga saya bicara hal yang sama tuh. Di sini karena Arif teman naik gunung saya juga. Jadi sebetulnya yang kita maksud dengan pengetahuan dasar
ontologi, aksiologi, dan epistemologi itu sekedar perangkat untuk memungkinkan kita menduga apakah keputusan kita itu masuk akal secara epistemik, apakah keputusan kita itu berguna secara aksiologi, apakah keputusan kita itu didasarkan pada prinsip-prinsip dalil-dalil hukum, kan cuma itu kan. Dan kembali lagi tadi bahwa begitu Anda putuskan, kuping Anda itu akan dibisiki oleh macam soal. Nah, supaya Anda dalam pembisikan itu ada perbandingan, kelas ini adalah perbandingan dengan bisikan yang akan datang gitu. Jadi apa yang kita terangkan di sini, anggap aja sebagai pengimbang dari potensi bisikan yang akan Anda terima ketika Anda 2 menit sebelum menutup palu itu. Bisikan dari atasanmu, bisikan dari keluarga, bisikan dari lingkungan, itu dasarnya kan. Jadi kita sama-sama di dalam upaya menjadi manusia membutuhkan partner untuk menghasilkan mutu manusia baru. Jadi terima kasih teman-teman yang juga ada yang mungkin masih pasif, tapi keyakinan kita bahwa apa yang kita putuskan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, ada bagian dari upaya kita untuk menghidupkan tradisi berpikir kritis, termasuk dalam membuat keputusan pengadilan. Sekali lagi terima kasih. Satu waktu mungkin kita bertemu di tempat yang lain, dan status saya hari ini adalah narasumber. Dan kalau saya kritik terus-menerus, satu waktu mungkin saya bertemu dengan saudara sebagai narapidana. Terima kasih. Oke. Beri tepuk tangan. Ya, baik teman-teman.